Halo, sampai Jakarta jam 8, setengah 8. Langsung ke kantor PB. 1 jam ya dari sini, dari CGK. Sebenarnya katanya kemarin itu ya sedikit cerita sih. Katanya tuh mau disidang sebelum Asian Games, ya kan? Tapi habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba habis Asian Games, terus sampai sekarang baru dipanggil. Rifan Nurmulki, nama besar dalam sejarah voli Indonesia, atlet dengan kekuatan, pengalaman, dan reputasi internasional yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun 2 momen bersejarah dalam hidupnya, saat mengundurkan diri sebagai anggota Polri, dan saat Rifan Nurmulki dijatuhi hukuman oleh pengurus pusat PVSI dalam sidang komisi disiplin PPPVSI yang digelar pada 17 November 2023 lalu. Beginilah momen komentar Rifan menanggapi kasusnya. Kasus apa dipanggilnya Asian Games ya? Itu aja sih. Gimana tadi mediasinya? Gimana sekarang seperti apa gitu? Puas nggak hasilnya? Puas nggak sama mediasinya? Apa nemu jalan keluar atau apa? Iya puas. Masih nunggu sih. Masih nunggu. Kan ada keputusan. Tadi Pak Bambang ngomong ada kemungkinan Rifan di ban dari sanksi terberatnya. Dari ya nggak tahu sih aku Aktivitas. kemungkinan iya, tapi aku nggak bisa ini salah lagi ngomong. Karena kalau dari Tadi beliaunya ngomong gitu. ada kemungkinan, Ya nunggu itu. Oh gitu. misal gitu, ya band atau gimana, ada kekhawatiran atau gimana? Nah, nggak ada sih ya apa ya? Nggak tahu juga. Salahku fatal nggak sih sebenarnya gitu loh. Kan yang bisa menilai orang. Kalau menurut Pak Bambang kan tadi kamu melanggar ARB pasal 39 ya? 9 ya masalah karena Yang kamu mana? main timnas main di Piala Kapolri pada untuk Asian Games. Itu ceritanya gimana sih Pak Kan sebenarnya itu Pak? pas AVC kan? AVC ya. Dan saya kan nggak ikut AVC itu. Dan itu kan main di dalam negeri ya, nggak yang ini. Kalau nggak boleh main, lah, pekerjaan saya kan main poli tuh. Kecuali saya ikut event luar negeri juga atau mungkin. Oke lah, cuman kalau itu tadi saya ya udah legowo aja sih mas kalau emang itu jadi masalah. Ya, sebetulnya ketika itu sudah dapat teguran dari itu ketika kamu pertama kali kan main hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Yang Nggak tahu saya, Mas. Bulangan Bener, itu. Mas. Main hari pertama misalnya main pertama itu udah langsung Itu dapat. pikiran saya anggap itu kayak kayak tarkam lah cuma main Iya, sekali. tapi ketika ketahuan main di Piala Kapolri itu udah langsung dapat teguran dari PB. Nggak tahu deh. Karena kalau kata Pak Bambang tadi Kapolda Kaltimah sudah telepon Pak Imam katanya nggak ya, kamu jangan dimainkan gitu ya, nggak boleh Iya. dimainkan. Tapi kan waktu itu beliau ngajak lagi, aku ya serba salah. Terus gimana? Tapi tegurannya berarti bukan ke kamu ya, ke Kapolda ya. Ya pas aku dipanggil PB itu sempat ada ngomong sih. Cuman waktu itu kan pikiranku kan teman-teman kan di sana nih, aku kan di dalam negeri, nggak yang ini. Masa nggak boleh main kan? Ya nggak tahu juga sih kalau emang. Jadi sebenarnya emang udah ada teguran ya dari PBPS. Nah, itu juga mas. Ya ada teguran yang di awal itu kayak masa main. Wah, cuman Alasannya nggak ada, nggak usah main karena ada gini. alasannya, cuman nggak boleh main gitu aja. Nah aku kerjanya main poli, sampai misalnya kerja apa nih? Wartawan. Nulis. Nggak usah nyari konten. Gimana? Itu dengan Kaltim itu kontrak dadakan atau gimana Pak? Memang hari itu langsung kamu mention gitu atau gimana? Kalau nama masuk udah lama mas, dari awal meeting kan udah masuk namanya. Termasuk. Cuman aku kan nggak ikut yang main di awal-awal, nggak ikut main. Karena emang apa ya, banyak urusan sidang, aku ngurus sidang di Surabaya, ya kan. Terus ada panggilan PB, ya kan. Ikut main. Cuman pas kemarin tanggal 15 kan aku sidang selesai tuh. Nah kebetulan udah beres, tanggal 16 diajak main. Nah ya udahlah, aku datang main, habis itu pulang di Surabaya gitu sih. Tadi Pak Menpora gimana? Mediasinya dari Pak Menpora sendiri. Saran-sarannya atau gimana? Intinya apa ya?
Saran yang mana ini? Ya untuk kamu, untuk PB juga kira-kira. Pesannya Jalan tengahnya lah. Yang jelas positif, Mas. Ya kita tunggu ke depannya gimana nanti. Soalnya kan masih nunggu yang apa, sidang selanjutnya yang dari PP ya. Aku masih nunggu. Belum tahu apa. Ya itu tadi yang kemungkinan di mana? Dengan di band. Iya, ya. Enggak, belum tahu kapan. kapan ya? Nggak tahu. Aku nggak ada dihubungi sama sekali. Mungkin habis Asian Games. Tadi kata Pak Bambang sebelum Asian Games. Belum. Kalau Ya. bisa secepatnya. Bulan ini lah. Nggak tahu, aku nggak ada info sama sekali. Ya kalau dipanggil untuk itu ya aku datang. Kalau misalkan aku salah ya, nanti aku udah minta maaf aja, minta maaf juga. Kalau emang aku main kemarin salah ya minta maaf. Cuman kalau sampai disanksi sih, mana ya? Kayaknya nggak Kelewatan. yang begitu banget sih kayaknya ya. Kan main cuma main ya. Aku main volley kan, nggak yang apa ya? Udah ya. Berarti emang komunikasinya berarti yang kurang dari awal ya sama PBVSI. Setelah Mas Ivan main di Kapolri itu emang komunikasinya Nggak kurang. ada dihubungi sama sekali. Nggak ada hubungan. Cuman tadi masalahnya itu ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak apa mas, legowo aja. Ya udah. Udah tinggal Cuman nunggu harapan hasil aja. ya kalau bisa ya sanksi yang lain lah, jangan yang Jangan. nggak boleh main. Soalnya kan aku apa ya, ibarat kerjanya volley. Kalau nggak boleh main volley, gimana? Oke kan, coba maaf ya ngulang lagi. Ketika PB ngumumin ya, aku kirim link PBC official itu nggak ada nama kamu 14 orang itu kamu sudah dikasih tahu atau belum bahwa kamu Aku nggak taunya dari ini sosial media, baca yang viral tuh, aku Iya. tahu dari situ malah. Tapi ya aku ya, oh ya udah nggak apa. Pikiranku ya stay positif aja kan, mungkin regenerasi atau gimana. Nggak tahu kalau ada masalah yang kemarin yang main. Taunya ini tadi. Ya udah, berarti ya udah aku minta maaf juga tadi. Mau gimana lagi? katanya ada ketidakcocokan juga dengan pelatih J. Apa? Ada ketidakcocokan juga dengan pelatih Jessica. Kata siapa itu? Pak Bambang barusan. Nah itu kata siapa? Pak Bambang barusan. Hah? Pak Bambang barusan. Ya apa ya? Ya namanya atlet kan ada aja sih mas kalau di dalam tim kan. Cuman ya kita hanya mencoba menyampaikan aspirasi aku sendiri sih. Nggak yang sampai fatal. Enggak, aku nggak mau kok. Nggak cocoknya kenapa tuh mas? Nggak cocoknya apa? Cara melatihnya kah atau apa? Nggak ada. Pribadi sih. Oh, Ya karena ketika di Taiwan kemarin kamu lebih banyak menyepi sendiri gitu, nggak bergabung dengan tim atau segala macam. Atau siapa? Enggak lah, kita kan bareng-bareng kemarin di Taiwan. Ya nggak sih? Nggak ada. Kalau aku mas sama teman-teman yang lain nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi sama yang nggak ada masalah. Cuman apa ya, intinya masalah tadi kan ya karena aku main itu terus apa ya? Ya mungkin apa lagi? Bingung juga aku. Oke, Tinggal nunggu keputusan sidang selanjutnya kan. berharap cepat selesai ya. Ya harapanku ya cepat selesai. Dan harapanku ya jangan sampai begitu. Paham kan? Ya, Mas, terakhir dikit, tadi kan Pak Bambang sempat menyinggung soal solidaritas antara Mas Ivan sama Mas Yuda dan Nizar itu gimana Mas? Maksudnya apa? Nizar? Keduanya dicoret terus Mas Ivan jadi ikut terbawa. iya, jadi ikut terbawa gitu katanya. Kalau dari keterangan Pak Bambang. Komen sih mas. Kalau aku sih apa ya? Ya mungkin di situ ada. Cuman yang bisa menilai kan orang yang penikmat volley ya. Jadi ya kita lihat event-event selanjutnya aja lah, siapa yang masih benar-benar bisa bermain atau ini itu aja sih. Kalau aku buat itu sih nggak ada sih. Tapi masih mau kan bela timnas? Masih mau belakan timnas? Ya masih mau mas. Siapa sih nggak mau? Iya nggak sih? Cuman kalau yang fisik yang kemarin jujur aku emang sidang. Tanggal 12 sidang. Bener sidang. Udah putusan. Kalau aku gak datang lagi gimana? Terus apa ya? Ya emang izin satu event. Dengan adanya kasus ini, berkaca dengan kasus ini, kedepannya harapan kamu dari untuk PB sendiri gitu, cara jalin komunikasinya kayak gimana kira-kira? Ya,
ada sih kalau aku Mas, ya udah ikutin aja sih. Mau gimana lagi? Oke, udah. Foto dulu kan? Guys, aku mau ngelanjutin cerita yang kemarin yang aku sidang. Sorry, agak berbeda suasananya karena sekarang sudah tanggal 23 hari Kamis, ya kan? Jadi udah seminggu. Kemarin aku nggak sempet, setelah sidang itu nggak sempet mau melanjutin vlognya karena sidang kemarin selesainya agak lama ya, karena ada 2 sesi, selesai jam 3 dan aku harus buru-buru pulang ke Surabaya karena ada tarkam. Jadi nggak sempet melanjutin vlog ya. Yaudah, baru sempet sekarang. Jadi gimana ya? Alhamdulillah sidangnya lancar, ya kan? Ya, alhamdulillah juga ternyata kena sanksi, ya nggak apa-apa sih. Intinya clear gitu loh, nggak kayak yang kemarin nunggu-nunggu kayak digantungin gitu loh. Ternyata udah clear, jadi udah tahu disanksi. Ya pada intinya aku mau cerita aja supaya nggak ada berita hoax nantinya. Nggak enak juga aku lihatnya kan kalau beritanya dilebih-lebihkan sama orang-orang itu. Ya pada intinya aku nggak masalah sih disanksi. Ya sidang kemarin itu intinya aku melanggar gitu aja. Ya aku akuin aku salah. Cuman pada intinya aku tidak pernah menolak untuk ikut timnas gitu aja sih. Siapa sih yang menolak untuk bela merah putih kan gitu? Nggak ada kan, pasti semua pengen bela merah putih dong. Cuman waktu itu aku emang ada sidang di pekerjaan aku, jadi waktu itu aku cuman ya intinya minta izin buat sidang dulu di kerjaan dan ACC oke. Itulah intinya. Ya mungkin kesalahannya aku kemarin ada main di Kapolri Cup, itu aja sih intinya. Cuman kan waktu itu sidang udah selesai, jadi pemikiranku sih sidang udah selesai ya emang kenapa kalau main gitu kan. Ya mungkin salah. Jadi kemarin aku ya udah ngomong apa adanya, ya udah saya terima sanksi yang ada gitu, jalanin kan. Larangan bermain 1 tahun Liga Internasional, jadi nggak boleh main keluar selama 1 tahun. It's okay, 1 tahun sebentar kok, ya nggak sih? Jadi ya kalau saya pribadi sih buat ke depan, kalau untuk bela timnas ya, siapa sih nggak mau bela timnas gitu aja sih pada intinya. Kita pasti kan pengennya mengharumkan nama Indonesia kan. Kalau masalah kemarin ada yang ini itu sih saya pikir ya mungkin ada miskomunikasi yang tidak dijelaskan secara detail, dan aku juga nggak mau bahas di sini karena semua sudah clear. Dan buat teman-teman please jangan buat berita-berita hoax ya kan. Jangan melebih-lebihkan berita yang ada, dan saya pribadi sih mendukung untuk kemajuan bola voli karena mau gimana pun kalau untuk timnas kan merah putih gitu. Oke. Dan bingung juga mau jelasinnya. So
misalnya ribet kuat. Intinya sih kalau untuk kemajuan sih saya sih mendukung aja sih, apapun itu yang terbaik gitu loh. Intinya yang kemarin itu ya emang saya izin sidang yang nggak bisa tak tinggalin gitu aja udah, dan memang harus tak ikutin, kan nggak mungkin aku udah nggak ada persiapan, pusing mikir mau sidang ya kan, terus tiba-tiba aku datang ikut main kan nggak mungkin gitu loh. Soalnya kan lebih baik, aku berpikirnya lebih baik ngasih kesempatan buat yang teman-teman yang lain gitu loh, yang dipamerkan untuk regenerasi, daripada aku nggak ada persiapan tiba-tiba ikut kan ngapain gitu, daripada nggak bisa menampilkan yang terbaik kan lebih baik aku izin dulu untuk event waktu itu yang bermasalah saya. Ya mungkin waktu itu saya udah ada kesepakatan oke diizinin, dan ada omongan nggak boleh main karena udah izin nggak ikut timnas. Tapi waktu itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku main di Kapolri Cup. Sebenarnya udah nggak boleh main, cuman kan aku mikirnya kan kebetulan sidang udah kelar juga, dan aku main kan 2 hari setelah sidang kalau nggak salah udah kelar. Ya aku berpikir main aja. Kebetulan yang ngajak ya nggak enak juga mau nolak, karena tahu juga dia ngajak siapa kan, nggak perlu juga nggak jelasin. Ya intinya salah udah main gitu loh, karena udah nggak boleh. Dan satu lagi aku ada lihat kayak tebaran aku menolak ikut timnas gitu. Bullshit. Siapa sih yang nolak ikut timnas? Kan nggak ada. Waktu itu aku nggak pernah namanya ada nolak, karena ya emang aku mau sidang, aku izin gitu. Kan beda izin sama karena ada sidang, sama aku menolak untuk ikut timnas, kan beda. Jadi please jangan buat berita-berita yang kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau main bola merah putih? Ya nggak sih. Aku yakin ya bahwa bola voli semua yang pengen main di timnas kan. Karena tapi emang kemarin kondisiku emang harus nggak ikut gitu loh, karena banyak urusan juga yang harus diselesaikan. Ada sesuatu juga yang penting yang nggak bisa pergi untuk keluar, karena keluar kan paling nggak 2 minggu gitu loh, 10 hari atau 2 minggu. Dan ada sesuatu yang perlu aku selesaikan juga, yang nggak bisa aku ceritain gitu, karena itu kan udah masalah pribadi. Itu aja sih intinya buat ke depan. Kalau saya pribadi selagi bisa, selagi mampu, kalau emang masih dibutuhin timnas bisa tim. Siapa sih nggak mau bela timnas gitu. Kalau nggak mau ngapain aku sampai dari 2015 sampai kemarin gitu loh, kan gitu. Tapi kalau emang nanti ke depan udah ada yang lebih bagus, generasi yang lebih bagus, dan aku juga ya nggak masalah kalau emang nggak ikut, karena aku sebagai pemain voli kalau untuk timnas harapannya yang terbaik, siapapun itu yang terbaik, yang layak ya silahkan. Walaupun semua orang pasti ini kan yang terbaik untuk prestasi merah putih di bola voli kan begitu. Dan yang masalah kemarin intinya ya aku udah minta maaf ya, karena memang salah mungkin ya aku mikir namanya manusia ya kan. Masa mau benar terus, kalau benar terus kan kita nggak tahu arah tujuannya gimana. Makanya ya mungkin harus dibuat salah dulu supaya buat ke depan bisa introspeksi harus gimana, karena namanya manusia ya kan. Gitu aja sih. Jadi buat teman-teman please ke depan jangan buat berita-berita lagi, dukung aja mau siapapun itu, kita harus mendukung, bukan lagi gitu. Kalau emang salah ya hujat sewajarnya gitu, jangan yang sampai apalah ini. Aku sempat ada baca itu gak enak banget ya, kayak
orang udah paling bener aja gitu loh. Tapi udahlah, terserah kalian, itu hak kalian juga. Oke, thank you. Lanjut terus bola voli Indonesia, mau siapapun itu.